Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang saya hormati, Bapak pembimbing yang mudah-mudahan Allah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini kali ini saya akan pada kesempatan seminar proposal ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit bagaimana progres dan hasil daripada skripsi yang sudah saya buat. Sebentar, kita share screen dulu mungkin. Untuk share screen-nya apakah sudah muncul Pak? Link. Sudah. Ada Pak, PowerPoint-nya muncul. Nah, untuk judul kali ini saya mengangkat judul pengembangan sistem presensi ronda berbasis geolocation dengan menggunakan metode Agile Scrum di perumahan Geraha Mustika Media. Latar belakang hal yang melatar belakangi pengangkatan tema serta kondisi atau hasil yang seperti yang tadi dijelaskan itu karena di sini kondisi di lapangan ketika itu adalah salah satu ada kegiatan yang merupakan suatu kegiatan yang sangat bersosial masyarakat, yaitu kegiatan ronda. Karena ronda malam merupakan salah satu bentuk kegiatan swadaya masyarakat yang masih eksis hingga saat ini, terutama di lingkungan perumahan seperti Perum Geraha Mustika Media. Kegiatan ronda bukan hanya berfungsi sebagai menjaga keamanan, tetapi juga meningkatkan kekompakan, gotong royong, serta membangun kebersamaan dalam kelompok bermasyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan akan sistem keamanan lebih tertib dan transparan semakin mendesak. Mengingat tingginya angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Bekasi, berdasarkan data tahun 2024 tercatat sebanyak 2.343 kasus kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Nah, jadi karena kondisi di Kabupaten Bekasi itu, karena ini kan perumahan Geraha Mustika Media itu letaknya di Kabupaten Bekasi. Dan dengan jumlah angka kriminalitas yang sangat tinggi gitu, masyarakat itu selalu rutin mengadakan ronda, karena dengan adanya ronda itu salah satu bentuk preventif atau pencegahan untuk terjadinya kriminalitas. Nah, maka ronda itu bagaimana caranya? Kegiatan ronda itu semakin maksimal dengan adanya sistem digitalisasi ini. Rumusan masalah pertama, bagaimana merancang sistem presensi ronda yang dapat memvalidasi kehadiran warga melalui geolocation. Masalah 2, bagaimana penerapan metode Agile Scrum dalam pengembangan sistem presensi ronda tersebut. Yang ketiga, bagaimana mengemas sistem berbasis web agar dapat digunakan di aplikasi Android untuk memudahkan proses presensi. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik karena kondisi di lapangan warga itu mengharapkan bahwa sistem itu dapat berjalan di aplikasi Android. Nah, namun demikian ketika untuk membuat sebuah aplikasi Android tentu butuh effort yang lebih besar. Maka dari itu saya membuat suatu metode baru, yaitu web view, yang mana nanti sebuah web yang akan dibungkus menjadi aplikasi Android. Nah, batasan satu penelitian ini hanya difokuskan pada pengembangan sistem presensi ronda berbasis geolocation. Fitur tambahan seperti pencatatan iuran warga dan PAM swadaya hanya dikembangkan sebagai pelengkap. Yang ketiga, sistem ini dikembangkan berbasis web dan dikemas menjadi aplikasi Android melalui metode WebView. Yang keempat, sistem dikembangkan menggunakan metode Agile Scrum dengan beberapa tahapan utama seperti produk backlog, sprint, dan review. Nah, dari sini seperti yang dijelaskan di sini bahwa
ada fitur-fitur lain yang sebetulnya itu bukan core utama, bukan inti utama, tapi itu hanya fitur tambahan, yaitu pencatatan iuran warga dan pencatatan swadaya PAM, yang mana itu menjadi pelengkap, namun tidak dibahas mendalam di sini. Terus ada juga seperti yang tadi saya sebutkan bahwa sistem ini di lapangan itu masyarakat itu mengharapkan aplikasi Android yang muncul di pegangan mereka. Namun karena pengembangan aplikasi Android itu akan menjadi suatu hal yang sangat berat sekali gitu, karena membuat websitenya iya, membuat Androidnya iya, itu. Nah kalau seperti itu kan cukup berat. Nah maka ini adalah metode mengemas website menjadi aplikasi Android begitu. Nah, tujuan penelitian yang pertama, merancang dan membangun sistem presensi ronda malam berbasis web yang dikemas menjadi aplikasi Android menggunakan teknologi WebView. Yang kedua, menerapkan metode Agile Scrum dalam proses pengembangan sistem agar sistem lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Penggunaan metode Agile Scrum itu menjadi suatu hal yang menarik ya, karena seperti dari definisinya saja, kemampuan daripada Agile Scrum itu bisa beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Ketika di lapangan itu user itu meminta sesuatu, istilahnya meminta fitur baru, ini tidak perlu mengulang dari awal lagi, dari desainnya atau yang lainnya. Nah, sedangkan kalau misalnya menggunakan metode waterfall ya seperti itu, berarti diulang lagi di awalnya. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Mengembangkan dan memperkaya ilmu serta wawasan khususnya di bidang perancangan sistem presensi berbasis geolocation dengan metode Agile Scrum. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam melakukan presensi ronda secara digital dan real time. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah. Nah, selanjutnya, konsep pengembangan sistem ronda. Pengembangan adalah suatu proses adaptasi atau perubahan sesuatu menjadi sesuatu yang lebih baik. Seperti halnya sistem presensi ronda yang sebelumnya hanya berbasis kertas dan rentan akan kerusakan, dengan pengembangan teknologi sistem presensi ini akan berbasis digital. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya sehari-hari itu user atau warga setempat itu sudah ada sistem rondanya sebetulnya. Cuma memang sistem rondanya hanya sebatas kertas. Jadi ditanda tangan kertasnya, nah udah itu aja gitu sistem rondanya. Dan hal tersebut sangat rentan akan kerusakan. Secara kan kertas, selembaran kertas gitu, gampang lecet, atau misalnya tiba-tiba tengah malam hujan atau tidak sengaja gitu ke bawah angin gitu, jadi hilang gitu misalnya. Nah itu kan sangat merugikan warga yang sudah melakukan ronda dan sudah melakukan absen gitu. Kalau misalnya presensinya masih berbasis kertas. Yang selanjutnya teknologi yang digunakan, yang mana teknologi ini berbasis website dan database-nya menggunakan database SQLite. Selanjutnya framework-nya menggunakan framework Laravel dan Bootstrap untuk view-nya untuk membantu tampilannya. Selanjutnya ada Android WebView. Nah, Android WebView ini untuk seperti yang tadi disebutkan, untuk membungkus website bagian usernya, role usernya untuk melakukan absensi. Nah, sedangkan untuk metode pengembangan sistem yaitu ada beberapa alat bantu seperti flowchart, ERD, dan metode yang digunakan adalah metode Agile Scrum. Metode penelitian itu kerangka berpikir. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah sistem pencatatan yang penjadwalan sistem ronda yang masih menggunakan cara manual, yakni dicatat dengan selebaran kertas. Pencatatan manual ini sangat rentan rusak, baik karena cuaca yang tidak menentu maupun karena kertasnya yang mudah lecet atau hilang akibat penyimpanan yang kurang rapi. Selain itu, warga juga dapat mengeluhkan minimnya informasi yang mereka terima saat jadwal ronda sudah tiba. Nah ini di sini ada juga keluhan dari masyarakat bahwasanya jadwal ronda itu terkadang tidak sampai. Bahkan warga seringkali lupa bahwa misalnya hari ini saya melakukan ronda tapi saya lupa gitu, dan tidak ada pengingat akan hal itu. Nah, maka dengan teknologi ini mudah-mudahan bisa permasalahan seperti itu bisa diatasi. Nah,
Nah, selanjutnya adalah metode penelitian yang proses-proses tahapannya, yaitu pertama identifikasi masalah, yang selanjutnya studi lapangan, analisis kebutuhan, menentukan metode yaitu metode Agile Scrum, lalu pengembangan sistem, pengujian, evaluasi. Jika evaluasi berhasil, maka hasil akhir sistem absen ronda. Namun jika hasil evaluasi tidak memuaskan, maka akan dikembalikan lagi ke pengembangan sistem dan diuji kembali. Jika hasil ujinya berhasil, maka akan dihasilkan yaitu hasil sistemnya yang baru atau diperbaharui atau fitur yang baru. Nah, sedangkan untuk pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk menganalisis kebutuhan digital sistem sesuai dengan kasus. Fokus utama dalam studi ini adalah kebutuhan akan digitalisasi dan pengembangan sistem yang dapat mempermudah aktivitas warga dalam kehidupan bermasyarakat. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, wawancara, studi kasus. Sedangkan prosedur penelitiannya itu persiapan, studi lapangan, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Untuk pengumpulan data ini tentunya observasi dan wawancara itu dilakukan secara real time di lapangan gitu, jadi Perum Geraha Mustika pada waktu itu. Sedangkan untuk studi pustaka ini terus berjalan dari berbagai penelitian yang sebelumnya yang dicek, dilihat, dan jadikan referensi hingga pada akhirnya penyusunan laporan bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya analisa dan perancangan sistem. Perancangan sistem yang pertama yang dibutuhkan adalah flowchart, di mana flowchart ini yang di sebelah kanan ini adalah flowchart untuk role admin, di mana role admin akan memiliki tugas yaitu mendaftarkan warga, lalu warga tersebut dimasukkan ke jadwal ronda tertentu. Misalnya tanggal sekian jadwal rondanya siapa. Nah, itu bagian role admin yang bertanggung jawab atas kinerja tersebut. Nah, inilah flowchartnya sebelah kanannya. Nah, sedangkan yang ini hak akses yang akan dimiliki. Pertama, misalnya ada login, tentunya login dari administrator dan user. User itu bisa dibilang warga yang memiliki tugas untuk melakukan ronda dan melakukan absen. Nah, dari sini tentunya administrator memiliki akses yang sangat banyak, mulai dari login, register user, menambahkan warga, setting parameter, membuat jadwal ronda, mencetak invoice, menginput pembayaran. Sedangkan user itu bisa melihat jadwal ronda dan absen ronda serta laporan absennya mungkin. Nah, ini untuk perancangan sistem database, di mana database ini saling berkaitan antara user dengan role, karena user itu kan dibagi dua. Yang pertama role-nya itu role itu akan mengikat user, di mana user itu adalah warga. Nah, sedangkan warga itu akan dikaitkan dengan rondas. Nama tabelnya rondas, di mana tabel rondas ini akan menyimpan tanggal ronda. Nah, sedangkan tanggal ronda ini selanjutnya akan menjadi dua. Yang pertama ronda absen. Ronda absen itu untuk mencatat warga yang melakukan absen. Jadi ketika warga itu melakukan absensi, nah di tabel ronda absen inilah nantinya akan disimpan daftar warga yang sudah melakukan absen. Nah, sedangkan ronda tagihan itu ketika warga itu tidak melakukan absen, maka otomatis data warga itu akan masuk ke ronda tagihan, yang mana ronda tagihan ini akan terkait ke parameter untuk mengambil denda nominal ronda. Denda ronda di sebelah di tabel parameter ada denda ronda. Nah, denda ronda inilah yang akan masuk ke ronda tagihan warga yang tidak melakukan absen. Nah, selanjutnya dari tagihan ini akan berelasi dengan pembayaran, dengan tabel pembayaran, yang mana pembayaran ini menyimpan kode transaksi dan dari tagihan mana gitu istilahnya warga yang tadi melakukan pembayaran. Dan dari modul pembayaran dan dari tabel pembayaran ini juga lah
nomor transaksi seperti halnya QR code, nominal, warganya siapa, tagihannya tagihan apa, itu tercatat di di tabel pembayaran yang nantinya akan menjadi invoice. Nah, sumber invoice itu diambil daripada tabel pembayaran ini. Gitu. Ini untuk RD-nya. Nah, ini UI UX-nya, rancangan awalnya untuk tampilannya. Di sebelah kirinya itu ada dashboard, master data warga, dan parameter. Ada warga, input data warga, dan tambah data warga serta update. Selanjutnya ada parameter. Parameter ini akan menyimpan nominal denda. Jadi setiap warga yang tidak absen itu kan akan langsung didenda. Nah, berapa nominal dendanya? Nah, inputannya ada di parameter. Jadi tergantung berapa di nominal di parameternya. Namun jika misalnya warga itu parameternya itu diupdate hari ini, maka hari selanjutnya lah warga itu mendapat nominal yang berbeda. Misal hari ini sekarang hari Jumat dan kemarin hari Kamis. Hari Kamis itu nominal dendanya 20.000, sedangkan hari Jumat ini diupdate jadi 25.000. Nah, maka yang terdampak itu mulai dari diupdate-nya, yaitu hari Jumat malam Sabtu ini akan nominal dendanya jadi 25.000, sedangkan yang sudah ke belakang itu tidak akan terupdate. Karena itu memang jadwal yang sudah terlewat gitu. Nah, selanjutnya ini ada jadwalkan ronda. Di sini akan menambah tanggal ronda dan yang di bawahnya ada warga. Di sini warganya bukan satu ya, walaupun di sini tampilannya satu kolom, tapi sebetulnya warga itu bisa di-input 2, 3 atau bahkan berapapun itu. Nah, sebelah kanannya ada generate jadwal ronda. Generate jadwal ronda ini digunakan ketika misalnya anggaplah administrator itu RT-nya, Bapak RT-nya. Nah, ketika RT-nya itu tidak mau melakukan pengocokan jadwal ronda, maka generate jadwal ronda ini akan menjadi jawaban ketika Bapak RT-nya itu atau pengurus ronda itu tidak melakukan pengocokannya. Secara garis besar generate jadwal ronda ini adalah pengocokan jadwal ronda sih. Jadi pertama menginput tanggal awal, lalu tanggal akhir, dan jumlah warga pada masing-masing hari. Misal 1 bulan tanggal 1 sampai tanggal 30. Tanggal awalnya diisi dan tanggal akhirnya tanggal 30. Nah, terus jumlah warganya masing-masing tanggal itu butuh berapa orang. Ketika warganya jumlahnya ada sekitar 100 orang, maka mungkin atau 90 orang mungkin akan rata-rata akan mengambil tiga orang pada masing-masing hari gitu. Nah, itu jika warganya jumlahnya 90 orang dan ketentuannya satu orang itu jadwalnya 1 kali ronda dalam sebulan. Nah, bagaimana jika warga itu sepakat bahwa satu orang itu harus mendapat 2 kali jadwal ronda? Artinya di sini tanggal ronda itu tidak dipasang tanggal 1 sampai tanggal 30, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dan diulang sekali lagi dari tanggal 16 sampai tanggal 30. Maka jadwal rondanya masing-masing warga itu akan mendapat 2 kali jadwal ronda dalam 1 bulan gitu. Nah, selanjutnya ini jadwal ronda. Jadi ini output hasil daripada inputan yang sebelumnya ataupun pengocokan sebelumnya atau generate jadwal ronda. Di sini akan berbentuk kalender. Nah, selanjutnya ini tagihan denda ronda. Ini ketika nama warga yang muncul di sini adalah warga yang tidak mengikuti ronda. Ketika tanggal itu sudah pindah, misalnya lewat jam 12 malam belum ada absen warga tersebut, salah satu warga, maka otomatis dari ketika tanggal berubah akan masuk ke daftar yang sebelah sini, yaitu tagihan denda ronda. Begitu. Nah, sedangkan sini selanjutnya dari tagihan tadi melakukan pembayaran, ya, tagihan ronda memilih tagihan. Dan ini ketika sudah melakukan pembayaran, melakukan input pembayaran. Di sebelah kanan ada invoice pembayaran. Ini adalah nota pembayaran atau invoice yang mana ini akan menjadi bukti bahwa warga tersebut tidak melakukan ronda dan
sudah melakukan pembayaran denda. Nah, sedangkan yang ini ketika warga itu melakukan ronda, ini akan melampirkan laporan absen, yang mana status itu sebelah kanannya itu ada Google Map untuk menampilkan lokasi dan foto absennya yang ada di sebelah kanannya. Nah, ini untuk sistem rancangannya. Mungkin kita langsung saja ke aplikasinya ya Pak. Karena kebetulan aplikasinya sudah siap. Nah, ini yang tadi jadi rancangan. Nah, seperti yang saya bilang, ada beberapa modul yang sebetulnya tidak menjadi core utama. Ini hanya pelengkap saja atau fitur-fitur tambahan. Di sini misalnya ada data warga. Nah, ini sampelnya ada 64, karena sekitar 70 kalau tidak salah saya mendengar jumlah warga itu. Jadi untuk sampelnya sekitar 64 saja. Nah, di sini parameternya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa denda ronda per malam. Nah, ini menjadi parameter utama yang mana ketika warga tidak ronda akan mengambil dari sini nominalnya. Nah, ini latitude dan longitude yang mana ini akan menjadi titik utama dari lokasi utama ronda. Begitupun ini jarak dari lokasi absen. Ini akan menjadi motor utama atau istilahnya ya parameter gitu. Ketika warga itu jaraknya terlalu jauh, lebih dari 70 meter, maka absennya tidak akan berjalan. Dan yang terakhir jam awal ronda. Jam awal ronda itu ketika misalnya dipasang jam 1 siang, maka dari jam 1 siang, dari jam 2, 3, 4 siang, warga sudah bisa absen. Dan ini harus ditentukan oleh istilahnya itu administratornya. Ini harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan di lapangan nanti. Nah, kita akan mencoba menjadwalkan ronda. Nah, ini jadwal rondanya masih kosong untuk bulan Mei. Kita coba jadwalkan ronda. Di sini bisa tambah jadwal ronda. Kita pasang hari ini today. Dan ini kita akan menambah misalnya Dilan dan Rifki misalnya. Ketika simpan, nah jadwal ronda ada Dilan sama Rifki misal di sini. Ini administrator kan bisa membuat jadwal ronda serta mengenerate jadwal ronda. Kita coba untuk mengenerate jadwal ronda. Seperti yang tadi saya bilang, kita ini coba dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Karena tadi jumlah warga itu sekitar 64, kurang lebih rata-rata akan mendapatkan dua orang pada masing-masing tanggalnya. Atau kita pasang saja 3 misalnya. Nanti akan hari-hari terakhir bakalan agak sedikit berkurang, tidak akan rata jumlah warganya. Kita coba generate. Nah, ini preview. Ini preview jadwal ronda. Seperti yang saya bilang tadi, dari mulai tanggal 1. Nah, ini tanggal 2 tidak ada tanggalan, karena sebelum kita membuat generate tanggal ronda tadi kita menginputkan warga yang namanya Dilan dan Rifki di tanggal 2. Otomatis hasil generate ini akan skip, akan continue melewati tanggal 2 karena tanggal 2 sudah ada. Nah, ternyata ketika 3 orang hanya nyampe tanggal 23. Hanya nyampe tanggal 23 Mei. Tidak sampai tanggal 31 karena warganya sudah habis. Dengan seperti ini user itu bisa mengulangi lagi kondisinya. Misalnya karena sampai tanggal 23 itu jumlahnya hanya sampai 23 tanggal 23 dengan rata-ratanya 3 warga, maka itu akan kurang. Nah, kita coba ulangi lagi menjadi 2 warga. Nah, ini bisa nyampe sampai 31 Mei gitu. Kita simpan saja.
Nah, ini sudah masuk semuanya. Nah, di sini ada fitur edit dan delete, tapi tidak semuanya ada, yaitu ketika hari ini tanggal 2 Mei dan tanggal 3 Mei. Dari tanggal esok Mei, misalnya 3 Mei, kan besok 3 Mei gitu, ke belakang tanggal 2, tanggal 1 dan bulan April itu tidak bisa diedit lagi. Yang bisa diedit itu 2 hari ke depan, yaitu mulai dari tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei itu di hari Minggu. Nah, ini masih bisa diedit, misalnya tidak sesuai warganya bukan Andi Wirawan gitu misalnya, mau ditambah siapa gitu, Wahyu Nugroho, simpan. Nah, ini masih bisa. Tapi untuk besok hari sama hari sekarang dan hari ke belakang itu sudah tidak bisa diedit lagi. Nah, kita coba ke ronda jadwal ke laporan. Nah, di sini output daripada rangkaian itu akan menjadi sebuah laporan. Itu laporan absen dan laporan pembayaran misalnya. Kita ke laporan absen. Namun di sini ketika kita ke laporan absen kita membutuhkan akses ke handphone dulu. Nah, saya tadi sedikit membuat halaman, membuat ini tampilan mengkoneksikan layar handphone dan layar handphone dan layar laptop, dan kita coba. Layar HP-nya ada gak Pak? Ada. Layar HP. Nah, di sini ini HP saya yang ada di luar ini. Kita coba masuk ke aplikasinya. Nama aplikasinya ini Swadaya Plus. Karena memang basisnya dari Swadaya, istilahnya itu mengangkat tema kebersamaan gitu. Makanya nama aplikasinya jadi Swadaya Plus. No internet. Jaringan HP-nya. Jaringannya cuma sedikit. Nah, normal masuk. Tadi jaringannya ada kendala. Di sini misal kita masuk dengan username dan nah, di sini sudah masuk ke halamannya. Kita bisa melihat jadwal ronda di sini. Nah, ini yang ada di handphone ini. Yang ada di handphone ini harusnya sama dengan yang ada di jadwal ronda sini. Nah, ini tanggal 2 ada Dilan dan ada Rifki. Di HP juga di sini tanggal 2 ada Dilan dan ada Rifki. Kita buka ronda hari ini ada Dilan dan ada Rifki. Yang sudah absen di sini belum ada yang absen, kita coba absen dulu. Akan meminta request ini lokasi dan kamera. Ini ada foto saya. Kita coba ambil gambar. Zoomnya habis. Sebentar, loadingnya agak lama. Nah, maaf, Anda berada di luar zona absen. Karena di sini kita di settingnya di parameter itu hanya 70. Mana parameter? Master data parameter.
Di sini hanya disetting 70 meter. Bagaimana jika kita pasang sebanyak mungkin gitu? Karena lokasinya mungkin waktu itu saya memasangnya di Bekasi atau di mana gitu. Kita coba lagi absen di handphone. Untuk loadingnya memang agak lama di sini. Tapi sebetulnya tergantung jaringan juga mungkin. Karena tadi di awal jaringannya tidak maksimal. Nah, berhasil. Absen berhasil, Anda tercatat hadir. Di sini sudah masuk absennya. Eh, kita coba lihat di laporannya apakah benar masuk gitu. Nah, yang barusan Dilan di sini. Kita cek lokasinya. Di mana lokasinya? Ini jaringannya tidak maksimal. Nah, di Uninus sekitaran gedung ini di belakang masjid ya. Ini memang hari ini saya sedang di belakang masjid gitu. Ini untuk lokasi dan ini untuk gambarnya. Nah, ini foto yang barusan yang saya selfiekan. Nah, ini dengan cara ini absen bakalan tercatat. Nah, adapun misalnya orang yang tidak melakukan absen akan masuk ke tagihan. Nah, di sini ada tagihan warga yang tidak melakukan absen. Tanggal berapa tidak absennya, misalnya Kamis tanggal 1 Mei di Napar Matasari statusnya belum lunas, kita coba bayar misalnya. Atau Dedi Kurniawan, nah ini kita copy paste dulu. Ke pembayaran. Nah, di sini ada tagihan denda ronda 10.000. Kita coba pembayaran. Membayar. Nah, sudah sukses dan akan keluar invoice-nya. Ini bisa langsung di print sama mungkin pengurus RT atau siapapun itu. Nah, di sini kita akan cek lagi Dedi Kurniawan ini. Nah, di sini walaupun ada tapi sudah lunas, statusnya sudah lunas. Ada tagihan tapi sudah lunas. Nah, begitulah output dari sistem absen ini. Pause, stop, share. Nah, mungkin itu Pak. Sejauh ini mulai dari pelaporan, perancangan dan sampai ke laporan daripada absensi tersebut. Nah, tentunya segala bentuk masukan ataupun kekurangan yang ada dalam tulisan serta penyampaian boleh langsung aja ini, ataupun mungkin pertanyaan juga boleh, silahkan Pak. Udah bagus ya. Paling masukannya kalau mau ada adaptasi yang rondanya tukar waktu. Tukar waktu mungkin yang mengeksekusinya ketua RT-nya atau suaminya yang bisa menukar posisi waktu dari dua orang yang sepakat secara eh, komunikasi sebelumnya tukar waktu karena mungkin ada perlu gitu. Oh iya Kan iya. gitu Pak. Eh, Baik Pak, nanti dikondisikan bagaimana jika warga itu membutuhkan tukar gitu jadwal, walaupun sudah dikocok, sudah dimasukkan ke dalam kalender, masih bisa ya disesuaikan lagi misalnya gitu. Itu Paling gitu. sebetulnya sudah difasilitasi, jadi eh, siapapun itu sebagai administrator, mungkin Bapak RT-nya atau siapapun bisa menyesuaikan. Ya, ya.
karena ada fitur edit dan Hmm. eh, fitur editnya memang sedikit terbatas. Jadi Hmm. hari sekarang dan besok sudah tidak bisa diedit lagi kecuali lusa. Oh iya, Jadi betul memang betul. warganya Hmm. harus jauh-jauh hari gitu Pak. Fasilitas Hmm. sudah jauh-jauh hari baru warga itu konfirmasi ke Bapak RT ke siapapun itu. Nah nantinya bisa disesuaikan diupdate untuk jadwal rondanya, gitu Pak. Bagus ya, ada roda perhitungan berapa orang per harinya. Iya. Sehingga waktu keseluruhan mendapat giliran itu akan adil gitu ya. Akan adil. Hmm. Tidak harus 1 bulan berarti kan bisa berapapun. Iya, Konsep betul, bisa. bahkan setiap Ketika 3 minggu saya bisa di berdiskusi, punten Pak, tergantung saya kondisi. potong dulu ya Pak. Ketika saya berdiskusi di lapangan, sebetulnya rata-rata warga itu satu orang itu mendapat 2 kali jadwal. Jadi pengocokannya itu setiap 15 hari sekali kemungkinan. Begitu. Nah, gini, ada satu lagi. Dia tuh udah berusaha, tetapi ternyata tidak bisa masuk karena ada keperluan mendadak, sehingga dia kena denda, harus bayar ya. Nah, apakah mungkin diganti dengan jadwal di berikutnya untuk yang mengisi kekosongannya? Tuh, jadi dia nggak harus bayar, tetapi jumlah rondanya lebih dari orang lain satu. Atau berapa itu. Ya, Itu mungkin ya, lah kalau enggak ya masuk di salam aja. eh, mungkin nanti di Ada juga orang memang keterbatasan secara keuangan juga kan. Saya berusaha ternyata nggak bisa nih, tapi saya nggak mau bayar, gantinya sama jadwal baru aja. Tapi di ya, kemudian, nah itu ini agak repot ya ngomongnya. ya karena Jadi masuk kesalahan boleh, tapi iya. situasinya kan sangat sangat liar sekali di lapangan itu kondisi itu tidak bisa diprediksi lah. Kemungkinan besar kayak gimana itu seperti itulah. Hmm. Tapi secara umum udah bagus sekali ya, udah bagus. Tinggal sedikit lagi di penulisan aja barangkali kan aplikasinya udah jadi. Tinggal penulisannya yang perlu dirapis. Ya Pak. Ada pemingguan udah ada, Gimana pembimbing Pak? duanya. Pembimbing duanya udah dapat tuh. Belum dapat sih Pak. Belum, Walaupun dulu pernah ngobrol belum sama ya. Pak Gali, tapi Heeh. belum saya follow up lagi Pak Galinya. Kalau lihat situasi aplikasi udah jadi, tinggal konsentrasi di tulisan laporannya aja. Ya, Kalau saya baik Pak, terima kasih. Laporannya nanti. perlengkapan tulisan, perlengkapan dengan ya Baik. fokusnya udah ke sana. Bisa lebih cepat, bimbingannya bisa lebih cepat, eh, akan selesai sebelum berakhir semester ini. Ya Pak, amin amin. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak? Eh, mungkin untuk pertanyaan mas saya nyusul di WhatsApp aja soalnya ini waktunya less than 1 minute. Oke, jadi 10. Iya Oke, Pak. cukup aja. Ya, eh, sekian mungkin segala bentuk kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf atas penyampaian ataupun penulisannya.